Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Destri Miani, mahasiswa PPG Batch 2 periode 3 tahun 2025, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah NW Bungtiang, Kecamatan Sakrabarat, Kabupaten Lombok Timur, dengan materi menulis puisi. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya dan mohon masukan untuk lebih baik ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke. Masih semangat ya? Masih semangat. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Aulia. Kenapa Aulia? Terus? Sylvia sama? Oke. Jadi mudah-mudahan ya temannya yang sakit diberikan kesembuhan ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa sama-sama, salah satu temannya pimpin. Nia, pimpin temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, hari ini untuk menyemangati hari kita, kemarin kan kita sudah membahas mengenai puisi ya. Nah, melanjutkan materi kita, untuk hari ini kita akan mencoba membuat puisi. Nah, kemarin kalian sudah Bu Guru perlihatkan beberapa contoh puisi. Kemudian siapa saja pengarang-pengarang yang sering membuat puisi ya, yang terkenal. Nah, hari ini Bu Guru akan buka dengan sebuah puisi ya. Bu Guru akan coba nanti sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru harapkan kalian fokus dan konsentrasi. Harapan. Jika haru tak kurindukan, bisikan maut menyertai kegelapan. Angan demi angan aku hempaskan, meniti hidup sejuta harapan. Berisik mengelilingi ingatan, akan kupanggil kala terkesan, membuktikan segelintir ucapan walaupun berbalut dengan kenyataan. Jika jiwaku terlalu buram, maka ku pastikan terang lewat hayalan. Aku adalah aku. Tak seorang pun tahu tentang diriku. Rindu yang menyapa kehangatan, terlalu rawan untuk diutarakan. Jejak itu akan ku kejar sampai menjadikanku kenyataan. Oke, terima kasih ya. Semoga tepuk tangan hari ini akan menjadi penyemangat untuk belajar kita. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Nah, sebelum kita memulai belajar menulis puisi, ada hal-hal yang perlu kalian ingat dan kalian perhatikan. Apa itu puisi dan lain sebagainya. Secara singkatnya, puisi itu adalah kata-kata terindah dari kata yang paling indah.
Nah, makanya semestinya ketika kalian nanti menulis puisi, jangan pernah melupakan kalimat pendek pengertian puisi tersebut. Artinya ketika kalian belajar menulis puisi, pilihlah kata-kata yang bagus, ya. Pilihlah kata-kata yang tepat dalam penulisannya, agar nanti ketika kita membaca atau mendengar orang membaca puisi atau membaca puisi itu akan terdengar atau kita baca indah, enak, ya. Jadi puisi itu adalah bagian dari karya sastra. Ingat, puisi itu adalah termasuk ke dalam karya. Selain puisi ada apa lagi yang sering ya, kalau yang ditonton kemudian di atas panggung misalkan kita dengar, itu apa? Drama. Terus apa lagi? Yang dibaca, yang memiliki tahapan-tahapan dalam pembacaannya, ada bagian 1, ada bagian 2 kadang. Ya, cerpen, novel, ya. Yang pertama, sebelum kita menulis puisi, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, namanya saja karya sastra menulis puisi. Jadi yang kita perlukan itu harus ada objek, ada sesuatu yang akan kita jadikan tulisan. Saya salah satu orang yang menyukai sastra termasuk puisi. Jadi saya belajar menulis puisi itu dari apa? Pertama, ternyata ketika kita ingin menulis tidak hanya puisi ya, dalam bentuk tulisan, entah itu misalkan kalian mau buat cerpen, kalian mau buat karya tulis, apalagi puisi, ternyata kita harus belajar dulu dari hal yang kecil. Bisa. Yang pertama, selain di slide ini ya, yang perlu kalian perhatikan, mungkin bisa menjadi tambahan catatan kalian. Menulis dari hal kecil. Pertama, mungkin ada yang pernah melakukannya di antara kalian, menulis diary atau buku harian. Itu bisa membantu kalian dalam menulis puisi. Karena biasanya dalam menulis diary itu kan yang kita tulis itu adalah hal-hal yang menarik, ya kan? Hal-hal yang istimewa dalam keseharian kita. Entah itu hal yang membahagiakan, hal yang menyedihkan, apalagi kalian ini mungkin ada yang menjadikan dengan pacarnya, ya kan? Nah, dari sanalah kita belajar menulis puisi. Ya, itu secara dari hal yang kecil. Kalau kita mulai dari hal yang kecil. Nah, secara teorinya, yang pertama, kalian harus mengamati suatu objek. Objek yang seperti apa? Nih, segala yang kita rasakan, pilihan kata yang tepat yang menampung perasaan kalian. Jadi, puisi itu sebuah puisi sangat berpengaruh terhadap perasaan penulisnya. Coba kita lihat puisi-puisi perjuangan pada zaman penjajahan, puisi-puisi karyanya Chairil Anwar, puisi-puisi karyanya siapa lagi ya, penyair-penyair zaman dulu di zaman-zaman penjajahan. Otomatis puisi-puisi yang mereka hasilkan kebanyakan walaupun tidak semuanya adalah puisi tentang perjuangan. Ya. Nah, kalian ini saat masa-masa seperti ini otomatis yang akan kalian angkat kebanyakan pasti temanya adalah persahabatan, temanya percintaan, romantis, ya kan? Atau mungkin temanya tentang sosial, budaya. Itu tergantung dari perasaan penulisnya. Itu sangat berpengaruh terhadap puisi, karya sastra puisi khususnya. Ya. Jadi yang pertama, kalian harus memiliki suatu objek dulu. Apa objek yang akan kalian pilih? Kalau kalian ingin menulis sesuai dengan perasaan kalian, boleh. Malah itu akan lebih leluasa dan lebih bagus. Akan lebih lancar maksudnya guru menulisnya. Akan keluar nanti dengan sendiri imajinasi-imajinasinya. Ya. Kemudian setelah itu menentukan tema. Ingat, semua karya sastra, semua tulisan yang pertama kali yang penting itu ada namanya tema. Apa itu tema? Nah, ini yang sering salah. Tema itu bukan judul. Judul itu hanyalah sebuah penamaan. Ya. Kayak kalian namanya, ada temannya Bu Guru dulu, masih Bu Guru SMA, namanya Isnaini. Isnaini itu nama cowok apa nama cewek? Cewek, padahal dia cowok temannya Bu Guru. Makanya judul itu hanyalah sebuah penamaan. Tema itu adalah pokok pikiran utama, gagasan utama dalam sebuah tulisan atau karya sastra. Gagasan utama. Ya, itu namanya tema.
Misalkan kayak tadi tema percintaan, tema persahabatan, itu namanya tema. Kalau judul itu hanyalah sebuah penamaan. Bu Guru pernah membaca sebuah karya sastra miliknya Putu Wijaya. Beliau adalah sastrawan dari Bali. Jadi karya beliau ada yang berjudul Wek Wek. Kalau enggak Bu Guru salah, itu adalah sebuah naskah drama. Wek Wek. Kalau kita pikir secara judulnya kira-kira apa ya kok Wek Wek bebek ya, tapi ternyata itu adalah kisah tentang sebuah kerajaan. Nah, makanya tidak sama tema dengan judul. Ingat ya, jadi judul itu hanyalah sebuah penamaan, sedangkan kalau tema itu adalah gagasan utama dalam sebuah penulisan karya sastra, khususnya puisi. Ingat, jadi kalau kalian mau buat puisi, pertama tentukan dulu temanya. Saya mau angkat tema apa ya? Mungkin saya mau angkat tema percintaan. Berarti nanti kalian mungkin akan berhubungan dengan perasaan kalian, pengalaman kalian, dikaitkan di sana. Kalian mau angkat tema sosial budaya misalkan ya, politik misalkan, bisa, tema politik juga bisa. Tergantung kalian. Ya, paham? Jadi ingat, tema dengan judul itu berbeda. Kalau kalian ingin membuat sebuah puisi, pertama tentukanlah dulu temanya. Judulnya bisa belakangan. Ya. Terus selanjutnya, menyusun alur untuk dikembangkan dalam larik dan bait. Nah, harus jelas juga. Menulis atau bukan mengarang, beda ya. Mengarang dengan membuat puisi itu beda. Jadi harus jelas juga. Jangan nanti misalkan kalian buat puisinya sedih, tapi ada lama-lama perang, lama-lama kematian, lama-lama ketawa, lama-lama percintaan. Enggak, harus jelas alurnya. Kalau memang misalkan temanya adalah romantis atau percintaan, ya harus jelas alurnya dari awal seperti apa. Misalkan kalau endingnya sedih, harus sedih. Endingnya bahagia, bahagia. Enggak bisa percintaan tiba-tiba jadi perang, ya kan? Nah, itu harus jelas. Kemudian menyusun berurutan ke bawah, satu baris satu kalimat pendek. Ingat, puisi itu ada baris-barisnya. Kumpulan baris-baris itu disebut bait. Nah, kalau dulu puisi zaman dulu yang masih terikat dengan aturan lama, jadi hampir sama dengan pantun. Jadi puisi itu juga termasuk karya sastra lama. Jadi banyak dia terikat oleh bait dan baris. Tapi kalau sekarang karena sudah yang namanya karya sastra itu mengalami perubahan, bahasa mengalami perubahan, jadi boleh puisi itu tidak terikat pada baris dan bait. Mau kalian satu bait itu 5 baris, mau kalian satu bait itu 10 baris, silahkan, boleh. Tergantung kalian yang menulisnya. Nah, berbeda dengan pantun. Kalau pantun itu kan dia berima, ya, bersajak AB-AB. Walaupun sudah zaman sekarang, tetap saja pantun itu harus bersajak AB-AB. Jadi bait pertama dan baris kedua kalau dalam pantun itu disebut dengan apa? Apa? Pelajaran MTS ini. Sampiran, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu namanya sampiran. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian itulah isi. Nah, itu bedanya pantun dengan puisi. Kalau puisi dia sudah mengalami perubahan, jadi silahkan, boleh kalian tidak perlu seperti pantun, tidak terikat pada rima, irama, bait, ya. Oke. Selanjutnya, menyusun kalimat larik estetis dan bermakna konotatif serta membangun imajinasi. Seperti yang Bu Guru katakan di awal tadi, karena puisi itu adalah pada dasarnya kumpulan kata-kata indah dari yang terindah, jadi pilihlah kata-kata yang paling indah yang nantinya akan ketika orang membaca puisi kalian atau orang mendengar orang lain membaca puisi itu, ada sesuatu, ada nilai di dalamnya. Kalimat yang mengatakan bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa katanya. Dia bisa mengubah dunia. Contohnya apa? Dulu presiden kita yang pertama siapa? Ya, Insinyur Soekarno. Beliau tidak pernah ikut berperang bawa tombak, tapi apa yang luar biasa dari beliau? Orasinya, kata-kata penyemangatnya, sehingga bangsa Indonesia mampu
Merdeka dari apa? Dari kata-kata. Makanya lah itu dikatakan bahwa kata-kata itu sungguh luar biasa. Kalau dia mampu diolah, diramu dengan baik, maka dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Makanya ada juga pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau, harimaumu, hati-hatilah dalam berbicara. Karena itu bisa membawa kita pada kebaikan, bisa membawa kita pada keburukan. Nah, itulah ya. Makanya kata-kata itu sebenarnya sungguh luar biasa. Dia mampu mengubah dunia. Nah, kemudian selanjutnya menyusun judul yang tepat. Inilah yang terakhir. Baru kalian buat judulnya setelah kalian yang pertama tadi ya, buat temanya, pilih kata-katanya, baru kalau judul itu urusan belakang. Ya. Tapi kalau bisa antara judul dengan tema itu berhubungan lah sedikit. Jangan terlalu kalian misalkan mau buat puisi percintaan tapi judulnya adalah berkebun, ya tidak nyambung misalkan, atau tamanku misalkan, tidak nyambung kan. Minimal kalau puisi percintaan misalkan tentang pacar kalian, misalkan judulnya adalah rembulanku misalkan ya. Apa lagi kira-kira kalau untuk pacarnya? Kekasihku, duniaku. Duniaku, apa lagi kira-kira judulnya? Saldoku. Nah, separuh napasku. Seperti itulah ya. Jadi mengandung makna-makna kiasan. Jangan terlalu jauh lah menyimpang dari temanya, judulnya. Nyambunglah sedikit. Kalian buat puisi tentang politik, kemudian kalian mengatakan tembakoku misalkan, ya kan tidak nyambung. Atau rumahku bisa. Kalau bisa, walaupun dia bermakna kiasan atau kalian menggunakan kiasan, jadi sedikitlah nyambung, bisa. Oh, ini maknanya, ini yang dipahami. Ya, paham? Nah, sekarang kita sudah bagi kelompok kemarin. Bu Guru akan membagikan kalian kertas di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok membuat satu buah puisi. Tapi caranya satu orang satu bait. Pertama kalian harus diskusikan dulu temanya apa. Kemudian baru kalian masing-masing mengerjakan. Nanti itu yang kita sambung menjadi satu buah puisi. Paham maksud Bu Guru? Oke, sekarang Bu Guru bagikan kertasnya ya. Iya. Ya, terus yang kedua. 2, 3, 4. Silakan kalian berimajinasi dulu, kalian menghayal-hayal dulu, hayalkan pacarnya, hayalkan ibunya, hayalkan apa lagi? Hayalkan makan gratisnya yang tadi pagi, boleh. Bagus. Nah, mulai sudah, jangan kalian konsentrasi, kerjakan. Ya, silakan. Kalau ada kesulitan, kalian boleh tanya Bu Guru. Nanti Bu Guru akan meminta kalian untuk membacakan satu persatu sehingga itu tersambung menjadi satu buah puisi. Setelah kalian baca, baru nanti kalian bisa simpulkan, oh judulnya apa ini. Tapi sekarang tentukan dulu temanya sama temannya. Ya, tentukan temanya dulu. Menghayal-hayal dulu, kira-kira saya mau ambil tema apa ya. Nah, baru kalau udah ditentukan temanya, nanti baru kalian akan bisa mulai menulis. Misalkan tema persahabatan, tema pendidikan, dan lain sebagainya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, oke. Tunggu temannya dulu ya. Hebat ini, sudah selesai sebagian. Kita akan dengarkan nanti puisi dari calon-calon penyair, calon-calon sastrawan. Kalau kalian mau menghasilkan karya-karya puisi yang lebih baik, seperti Bu Guru bilang tadi, coba mulai belajar nulis dari hal-hal yang kecil. Ya. Sesuai dengan kemampuan kalian. Karena orang membaca puisi itu tidak bisa meniru ya, tidak bisa meniru. Dia punya ciri khas sendiri-sendiri masing-masing orang. Ya.
Kelompok 3 udah selesai, kelompok 2 masih. Waktu kita tinggal masih waktunya. Tunjukkan karya terbaik kalian. Sekarang Bu Guru mau dengar, mungkin nanti di antara kalian ini ada yang luar biasa puisinya kan. Oh. Oke, bagus. Tinggal kalian gimana membacanya nanti. Tinggal kelompok 1 yang belum, tinggal 1 orang. Tidak apa-apa, masih ada waktunya. Kelompok 3 temanya kemerdekaan. Kelompok 2 temanya apa? Rumah keduaku. Rumah kedua aku, berarti temanya apa itu? Sekolah. Terus kelompok Pantai yang indah. Oke. Pantai yang indah. Judulnya itu pantai yang indah. Judul apa temanya? Tema Jakarta. Judulnya pantai yang indah. Pemandangan hati sejuk dan membuat hati dingin. Mulai dari urutan bait yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, baca dulu judulnya, kemudian baru baca. Kelompok 2 sudah siap, dia akan maju duluan. Ayo silakan, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Yang lain perhatikan. Siap? Siap. Kejauhan yang mengindahkan pandangan, dengan lembutnya semilir angin, dengan cerahnya cuaca. Disinilah rumah keduaku. Terus? Terus? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3, silakan. Ayo, mulai. Yang lain perhatikan. Sejarah terukir dalam perjuangan, dengan darah dan keringat tertumpah, negeri ini lahir dari asa dan tekad. Di tengah kegelapan penjajahan, terdengar gema hati yang membara. Semangat pahlawan tak pernah pudar, membawa obor harapan ke arah merdeka. Terus? Kini merah putih berkibar merah di atas tiang tinggi Gatot Perkasa. Lambang perjuangan yang tak tergoyah untuk bangsa yang merdeka, berani dan berjasa. Hebat. Hebat ya. Bagus, luar biasa. Kelompok 1. Agak sinian sedikit. Judulnya adalah Pantai dengan Deburan Ombak. Ya. Pantai yang indah, ombak laut menghantam pantai, pasir putih yang lembut, hati yang bebas dan gembira menikmati. Dan laut di pasir terang-terang yang indah, pantai yang tenang dan damai, membuatku merasa bahagia. Ombak laut menghantam pantai, pasir putih yang lembut, deburan ombak yang menenangkan, hati yang bebas dan gembira. Laut di pasir terang-terang yang indah, pantai yang tenang dan damai, menikmati keindahan alam. Sudah? Ayo tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Kalau dalam membaca puisi tidak bisa kita meniru, misalkan karena kita suka seseorang penyair, kemudian kita akan meniru, menjiplak, memplagiat caranya, tidak bisa.
Mungkin kita hanya bisa terinspirasi dari cara mereka membaca. Tapi kalau kita ingin seperti mereka tidak bisa, karena setiap individu itu punya ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan menulis puisi. Ya, kecuali kalau kita jiplak itu bisa. Tapi kalau menulis puisi itu juga setiap orang punya ciri khas. Nah, sekarang puisi itu silahkan kalian tulis dalam satu lembaran. Kalian satu saja, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Nanti itu akan kita buat atau kita pajang di mading kah, atau kita buatkan satu buku khusus kumpulan puisi. Ya, silakan kalian tulis di depan puisi yang tadi itu, kalian rangkai menjadi sebuah puisi, bait-baitnya itu, dan tulis nama kelompoknya. Ya, oke. Nanti itu dikumpulkan ke Bu Guru ya, pakai lembaran saja. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Jadi puisi ini akan berlanjut ke materi kita selanjutnya. Tadi itu kita belajar menulis sambil sedikit-sedikit belajar membaca. Untuk selanjutnya kita akan belajar membaca dengan baik sekaligus kita musikkan. Namanya musikalisasi puisi ya, di pertemuan yang akan datang. Silakan sekarang kalian kumpulkan dulu puisi yang tadi sudah dibuat. Sudah? Sini. Kelompok 1, kelompok 3. Namanya panjang, mudah-mudahan sepanjang itu sabarnya ya. Sepanjang itu umurnya ya. Oke, sebelum kita tutup hari ini, pelajaran apa yang bisa kalian ambil ketika kalian menulis puisi? Coba. Ada yang mau mengungkapkan? Suasana hati. Iya, suasana hatinya jadi bagaimana? Ceria. Ceria. Nah, artinya ketika kita bisa mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita, pikiran menjadi lebih tenang, lebih semangat untuk hari-hari ke depannya. Jadi mungkin saya yang tadinya seperti ini karena sudah saya belajar menulis, ingin rasanya saya tetap nulis ya. Makanya Bu Guru bilang tadi, kalau kalian mau tetap belajar, mau belajar puisi, belajarlah dari hal yang kecil. Tulis kegiatan kalian sehari-hari, ubah itu dalam bentuk puisi. Jadi itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah musikalisasi puisi. Nah, yang pelajaran kita awal tadi itu sebagai landasan kita belajar nanti musikalisasi puisi. Nanti Bu Guru akan arahkan kalian masing-masing kelompok mencari musik yang tepat dari puisi yang sudah kalian buat atau puisi-puisi lain nanti yang akan kalian pilih. Oke? Ya, instrumen. Biasanya musikalisasi itu, atau bisa ada mungkin yang bisa main gitar sendiri boleh. Yang main biola juga boleh, tambah bagus dia. Ya, atau yang main gendang, musikalisasi bisa juga. Tergantung kalian mau menggunakan musik apakah mau secara langsung atau mau pakai instrumen lewat audio visual juga bisa. Ya. Oke? Nah, untuk hari ini sampai di sini. Semoga kedepannya teman-teman kalian yang tidak hadir, yang sakit cepat sembuh ya, yang izin juga dia benar-benar izin ya. Oke. Nah, Bu Guru ucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup pelajaran, silahkan kalian berdoa. Ketua kelasnya atau seseorang memimpin untuk berdoa, silahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna batal watani wa nahbatal manakil furu'ihima ila yaumid
الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ya.